Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dream of Deen dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Dream of Deen akan membacakan kisah yang sangat menakjubkan, yaitu ketika Abu Bakar memeluk agama Islam. Sosok Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang mendapat tempat tertinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam, yaitu as-sabiqul awwalun. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah, atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Muhammad bin Abu Bakar As-Sufri menceritakan kisah keislaman Abu Bakar radhiyallahu an dalam hadis ke-6 kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Adapun sebab keislaman Abu Bakar As-Siddiq adalah setelah beliau bermimpi di Syam. Dalam mimpinya itu, beliau melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya dengan tangannya, didekap di dadanya, dan memakaikan jubahnya kepada keduanya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq terjaga, kemudian beliau pergi ke seorang rahib Nasrani untuk menanyakan perihal mimpinya tersebut. Abu Bakar As-Siddiq menceritakan mimpinya dan meminta tabir darinya. Sang rahib bertanya kepada Abu Bakar, "Engkau dari mana?" Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Dari Makkah." Sang rahib bertanya lagi, "Dari kabilah apa?" Abu Bakar menjawab, "Dari kabilah Tamim." Sang rahib bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Abu Bakar menjawab, "Berdagang." Lalu sang rahib berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Pada masamu nanti akan keluar seorang lelaki dari Hashim, namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya, dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi, dan engkau akan masuk dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menterinya dan khalifah setelahnya. Inilah tabir mimpimu, wahai Abu Bakar." Kemudian rahib tersebut berkata lagi, "Aku mendapati perangai dan sifatnya di Taurat, Injil dan Zabur, dan sesungguhnya aku telah masuk Islam baginya dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani." Ketika Abu Bakar mendengar penjelasan rahib itu tentang sifat Nabi SAW, luluhlah hatinya dan rindu sekali ingin mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an kembali ke Makkah dan mencari Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW.
Abu Bakar menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sabar walau sesaat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau datang kepadaku dan duduk bersamaku. Mengapa engkau tidak masuk Islam?" Abu Bakar radhiyallahu menjawab, "Andai kata engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat." Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau lihat di Syam dan telah ditabirkan oleh rahib tersebut, dan dia telah mengabarimu tentang keislamannya?" Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Bakar radhiyallahu an langsung berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah." Abu Bakar pun memeluk Islam dan memperbagus keislamannya. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar wafat malam Selasa antara waktu Maghrib dan Isya pada 8 Jumadil Awal 13 Hijriah karena sakit yang dideritanya. Usia beliau saat itu, beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di komplek Masjid Nabawi, Madinah. Sekian kisah menakjubkan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Wallahu taala a'lam.